Bunda Haya, Bunda Sari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, Ibu Hajah Ian Mulia Rasana, semoga dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan melimpahkan cahayanya untuk beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan khidmah ilmiah ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ada satu amanat dari Pangersa Abah Anom kepada Pangersa Abah Aos. Lalu kemudian Abah Aos memberikan pesan dan amanah kepada murid-muridnya agar nanti di penghujung bulan Ramadan dan pertemuan dengan bulan Syawal, malam Lebaran, Abah Anom dan juga Pangersa Abah Aos memberikan amanat kepada kita untuk takbiran, membaca kalimat takbir sebanyak 1000 kali. Jadi mari kita sama-sama besok ketika malam Lebaran, malam Idul Fitri, kita sama-sama membaca takbir, tahmid dan tahlil sebanyak tidak kurang dan tidak lebih 1000 kali. Dan ini saya ingatkan agar kita sama-sama menyatukan frekuensi agar senantiasa apa yang kita lakukan, zikir yang kita kerjakan sesuai dengan irsyad guru agung kita. Saking pentingnya ini sehingga Abah Anom, Pangersa Abah Anom memberikan satu keterangan ya apa yang diamanahkan oleh guru agung kita membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk kita sendiri, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amanah itu Allah bisakan kita untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita berada di malam 29 Ramadan. Artinya puasa kita tinggal 1 hari lagi atau paling lama tinggal 2 hari lagi. Tapi menurut hitungan hisab, insya Allah besok malam kita sudah masuk di bulan Syawal dan kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tibanya kita di penghujung bulan Ramadan, marilah kita sama-sama bermuhasabah kepada diri kita masing-masing. Ibadah puasa yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita laksanakan selama di bulan suci Ramadan, menghasilkan apa pada diri kita mengenai keutamaan dan hasil kebaikan dari apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ada kalimat yang cukup menyentuh. Saya baca di dalam kitab
Nasaihud Diniyah yang ditulis oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menulis di dalam kitabnya, La taskub duma'atu lirahili Ramadhan saya'ud, lakin naskub ad-duma'at khasyah. Jangan kau tumpahkan tetesan air mata, jangan sesalkan dirimu sebab perginya bulan Ramadan. Maka sesungguhnya bulan Ramadan itu pasti akan kembali. Artinya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bisa berjumpa, bahkan bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai tuntas. Ini adalah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak saudara-saudara kita, teman handai taulan kita, yang tahun kemarin bisa sama kita berpuasa, tapi pada tahun sekarang tidak bisa sama-sama berpuasa lantaran sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, suatu saat nanti panjenengan dan saya pasti juga akan tidak ketemu dengan Ramadan lagi karena usia umur kita amatlah terbatas. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jangan kau tangisi kepergian Ramadan. Ketahuilah bahwa Ramadan itu pasti akan kembali. Tangisilah ketika Ramadan itu kembali, kita sudah pergi. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, saya ulangi lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama kita melaksanakan ibadah puasa 28 hari dan akan tuntas kita melaksanakan ibadah puasa, kira-kira manfaat, fadilah, keutamaan, dan hasil apa yang kita peroleh selama di bulan Ramadan tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima anfun abdin au ba'ud dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah." Celakalah, rugilah seorang hamba yang menemui bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ibadah puasanya akan menjadi sia-sia, tidak membekas, tidak memiliki hasil dan keutamaan kepada diri kita. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa secara baik, secara sempurna dan utama ibadah puasanya, seperti yang saya sampaikan pada Jumat kemarin, afdalu aswam man kasura dzikrullahi azza wa jalla fi saumihim. Sebaik-baik orang puasa adalah yang memperbanyak zikirnya kepada Allah azza wa jalla di dalam ibadah puasanya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, orang seperti itulah yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna dari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, beliau menyatakan di dalam tafsirnya bahwa makna maghfirah ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwa maghfirah itu memiliki makna menutupi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada hambanya,
maka dosa-dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita maknai lebih dalam, makna menutupi ini adalah bahwa Allah merahasiakan menutupi dosa-dosa kita. Hanya Allah yang tahu, tidak ada orang yang tahu selain dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak memberikan maghfirah, tidak menutupi dosa kita, barangkali kita akan sulit menaruh wajah kita lantaran dosa dan kemaksiatan kita diketahui oleh orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya, dan ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan. Lebih dalam lagi, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima taubat kita, tidak mau menerima permohonan ampunan maaf kita, niscaya kita akan menjadi orang yang celaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan bahwa Dialah yang Maha Pengampun. Maka ketika kita mau mohon ampun kepada Allah, pastilah Allah akan mengampuni, karena Allah adalah yang Maha Mengampuni. Ikhwanul ahwad rahimakumullah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi kita, kejelekan-kejelekan kita, maka niscaya derajat kita tidak kalah baik daripada, mohon maaf, kloset yang ada di rumah kita. Kloset yang ada di rumah kita itu tempatnya kotoran, tapi tempatnya tetap di situ-situ saja. Sedangkan kita, ikhwanul akhwat, di dalam tubuh kita ini membawa kotoran, sedangkan kotoran itu kita bawa kemana-mana. Hakikatnya di dalam tubuh kita ini adalah penuh kotoran. Bahkan sesuatu yang menjijikkan. Bahkan di dalam tubuh kita itu terdiri dari banyak kotoran yang ada di dalamnya. Coba kita renungkan, ikhwan wal ahwat rahimakumullah, sekujur tubuh kita ini mengeluarkan kotoran. Mata kita mengeluarkan kotoran, apalagi ketika kita bangun dari tidur. Hidung kita mengeluarkan kotoran, dan itu menyejikkan bagi orang lain. Mulut kita mengeluarkan kotoran, dan apabila diberikan kepada orang lain akan merasa jijik. Apalagi terminal kotoran kita, dubur dan kubul kita adalah kotoran yang menjijikkan bagi orang lain. Allah menutup kotoran-kotoran itu dengan lapisan-lapisan kulit yang bagus, sehingga kita menjadi orang-orang yang rupawan, orang-orang yang cantik, orang-orang yang tampan. Karena apa? Karena kotoran itu dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bungkus kulit yang sangat-sangat rapi dan bagus sekali, sehingga seringkali kita tidak menyadari bahwa sekujur tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah kotoran-kotoran yang menjijikkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan maghfirahnya, tidak menutupinya, maka niscaya derajat kita tidak lebih baik dari tempat-tempat kotoran yang lainnya. Ini makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah menutupi dosa-dosa kita, ditutupnya. Yang kedua, maghfirah memiliki makna memperbaiki. Tanda-tanda orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah amaliyah ibadahnya semakin baik. Karena maghfirah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba itu semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya, semakin baik sosialnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwan wal ahwat rahimakumullah, mari kita muhasabah terhadap diri kita. Apakah kira-kira kita mendapatkan maghfirah dari Allah? Indikasinya adalah kita menutupi atau tidak melakukan
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal ibadah kita, akhlak kita semakin baik, semakin meningkat kesalehan kita, baik saleh secara spiritual maupun saleh secara sosial, semakin baik pula ibadah kita, semakin meningkat amaliah kita, dan tanda kita diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri bulan Ramadan kita ini dengan penuh rahmat dan pengampunan, dan Allah menerima siam dan qiyam kita dan segala amal soleh kita, dan semoga Allah menggolongkan kita di dalam golongan orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Dan Allah jadikan akhir Ramadan sebagai akhir puasa kita, dan kita menghadapi Idul Fitri ini penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.